Ya, baik. Tadi sempat terputus, Bu Yanti, kemudian tentu harus disertakan dengan bukti begitu kan, kalau seandainya betul bahwa tidak ada ataupun pada saat kejadian ini Peggy benar-benar tidak ada di lokasi kejadian. Iya, dibuktikan dengan saksi karena memang di sana Mm-mm. kan ada beberapa orang yang bekerja bersama-sama dengan Peggy, ya termasuk Bapak Peggy juga. Itu Mm-mm. saat sebagai buruh bangunan juga di tempat yang sama dengan Peggy. Oke. Kemudian saat 2016 hingga akhirnya kasus ini mencuat lagi dan akhirnya Peggy dinyatakan DPO dan ditangkap, ini pernah ada pemeriksaan lagi ataupun penggeledahan dari polisi ke rumah Bu Kartini, Ibu? Nggak ada, nggak Tidak ada. ada ya? Oke. Berarti setelah penggeledahan pertama, kemudian Bu Kartini dengan yakin bahwa memang Peggy tidak berada di lokasi, habis itu tidak ada lagi dari polisi yang menanyakan keberadaan Peggy ataupun datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan. Nggak ada. Tidak ada sama sekali ya Bu ya. Sehingga akhirnya dari 2016 hingga akhirnya 2024 ini baru akhirnya Ibu mendapatkan informasi begitu ya, Peggy menjadi DPO dan akhirnya ditangkap begitu Bu Kartini. Yang di DO itu bukan Peggy Oh, namanya, yang mm-mm. saya tahu di HP Egy. Oh Egy, oke baik. Mm-mm. Foto yang dirilis, kemudian rumah yang digeledah saat penggeledahan baru-baru ini ya Bu ya, bukan 2016, itu betul rumah Ibu? Ya, itu rumah ibu saya. Rumah Ibu. Berarti rumah nenek Peggy, bukan Ya, rumah Peggy. bukan. Saya numpang sama ibu saya. Baik, Bu Yanti ini sebagai pengacara dari Peggy ini, apa bantuan hukum yang nantinya akan diberikan? Saat ini kita masih melakukan pendampingan Mm-mm. terhadap Peggy dan juga Ibu Kartini. Mungkin kan kemarin kita sudah setelah penangkapan, mungkin ya setelah Mm-mm. penangkapan Peggy sudah di BAP dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin upaya hukum kita melakukan upaya hukum terhadap Peggy untuk dilakukan pembebasan karena kami yakin bahwa Peggy bukan pelaku dari pembunuhan Vina, karena saya pun yakin seorang Peggy yang hanya buruh bangunan dengan ibunya sebagai ART itu tidak mungkin punya otak untuk melakukan pembunuhan terhadap Egy yang notabene adalah Eki yang notabene adalah putra polisi dan juga anggota geng motor. Tidak mungkin Peggy mempunyai kepikiran atau misalnya punya keberanian untuk melakukan semua itu. Oke, dari Bu Kartini, apa yang ingin disampaikan Bu? Ya, saya juga berharap begitu. Saya ingin anak saya dibebaskan karena anak saya tidak salah. Itu Peggy, sehariannya apa sih yang dibanggakan dari Peggy? Hanya seorang kuli bangunan, anaknya buruh pembantu di rumah Ibu Yanti. Nggak, apa yang dibanggakan dari Peggy untuk melakukan kejahatan sesadis itu, Pak? Baik, kemudian setelah ditangkap, ada komunikasi lagi dengan Peggy Setelah atau ditangkap, saya melalui belum. polisi, Bu Yanti? Ya, udah kemarin, Mm-mm. udah ketemu dengan Peggy. Sudah ketemu Peggy berarti ya? Apa yang Ya, diceritakan oleh Peggy atau disampaikan oleh Peggy? kata Peggy, kan saya seorang ibu nanya lagi, Mm-mm. Cung, apakah Cung pernah melakukan kejahatan itu? Kalau iya, jujur ngomong sama mama, ngomong, pernah melakukan kejahatan itu enggak? Pas Peggy jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya enggak melakukan kejahatan seperti itu. Saya juga sadar, saya itu anaknya orang miskin, enggak mungkin saya enggak melakukan kejahatan sekeji itu, Mak. Malah Peggy juga cepat berpesan, kalau saya mau pulang tuh saya peluk, saya ciumin, sabar, sabar ya Cung, ini mungkin lagi ujian dari Allah, Allah lebih sayang sama kamu, kata segitu. Pas iya mah, ya udah mah saya pesen titip salam sama bapak, seandainya saya mama pula saya udah tidak ada umur di sini,
saya minta maaf barangkali saya banyak salah sewaktu saya menjadi anak bapak dan mama. Mama maafkan saya juga, dia sambil cium tangan saya peluk dia seerat-eratnya sampai saya nangis terseduh-seduh, sampai saya tuh iba melihat anak saya yang begitu baik tapi dituduh sebagai seorang pembunuh yang sangat kejam begitu. Sampai saya sabar sayang sabar, kamu gak bakalan mati dan membusuk di penjara karena kamu tidak salah. Saya bilang begitu Pak. Terakhir bertemu dengan Peggy, kondisinya bagaimana Bu? Kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sempat diperiksa juga oleh polisi atau bagaimana ketika bertemu dengan Peggy? Ya, saya sempat jadi saksi juga. Oke. Terakhir ke Bu Yanti, kapan ke Bandung lagi untuk memberikan upaya hukum kepada Peggy? Pak, mungkin kami ke Bandung lagi karena kemarin itu kita juga baru memasukkan kuasa sementara karena kaget juga kan begitu Peggy ditangkap sorenya, saya langsung ke Bandung. Kami mungkin beberapa advokat dari beberapa organisasi juga siap untuk membantu kebebasan Peggy. Jadi mungkin minggu depan akan memasukkan kuasa baru dengan beberapa advokat, mungkin insya Allah banyak advokat yang mau membantu untuk kebebasan Peggy. Baik, terima kasih Bu Kartini, Ibunda Peggy dan juga Bu Sugiyanti Riani selaku kuasa hukum Peggy telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Ibu-ibu.